Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini ya. Sebelumnya mohon maaf juga dadakan gitu nggak bisa Google Meet malam ini. Dikarenakan ya ada beberapa hal yang mendadak gitu. Jadi saya mungkin mengganti tadinya via Google Meet jadi via video aja nggak apa-apa. Tapi nanti outputnya teman-teman sekalian bisa membuat sedikit rangkuman terkait apa yang saya paparkan di sini. Insya Allah nggak bakal lama videonya, mungkin 3 menitan 5 menitan ya. Karena kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu yang lalu gitu kita nggak mentoring, jadi materinya kita padat-padatin. Materi 2 minggu yang lalu itu yang pertama ada tentang menjadi akhlak seorang muslim itu bagaimana, terus yang selanjutnya itu tentang amal jama'i. Jadi saya bakal rangkum sedemikian rupa melalui beberapa poin. Di sini saya akan memaparkan terkait 10 poin saja, 10 poin bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, yakni sebagaimana akhlak Rasul gitu. Kita akan belajar bagaimana contoh menjadi seorang muslim yang baik dan apa saja kriterianya gitu ya. Baik, kita mulai saja. Untuk kriteria seorang muslim yakni yang pertama, menjauhi dari perilaku syubhat, menjauhi perilaku atau apapun yang syubhat gitu. Apa sih syubhat? Apa sih syubhat itu? Ya, mungkin kalian sudah mengetahuinya, yakni tidak jelas apa itu syubhat. Jadi, maksudnya syubhat itu artinya tidak jelas, apakah itu haram, apakah itu haram ataukah halal gitu ya. Maka sebagai seorang muslim kita harus menjauhi apa itu yang namanya syubhat. Misalkan kita nemu makanan nih di atas kulkas atau ke dalam kulkas, punya siapa ini ya, kita ambil tapi takut dosa. Kita pengen ambil tapi lapar, gimana ya, lebih baik tanya dulu punya siapa. Kalau misalkan kita pengen ya kita bisa minta gitu. Itu yang pertama, kita harus menjauhi syubhat. Lalu yang kedua, menjaga pandangan. Nah, seorang muslim seharusnya kita bisa menjaga pandangan. Seorang laki-laki menjaga pandangan dan seorang perempuan itu bisa menutup aurat. Nah, kalau misalkan aurat sudah dibuka ya kita harus menjaga pandangan kita gitu. Dengan menjaga pandangan, insya Allah akhlak kita bisa lebih bisa lebih terjaga gitu. Misalkan ada ada something lah di depan gitu, kita merem atau menunduk itu lebih baik untuk kita daripada kita melihatnya gitu ya. Walaupun bisa dibilang rezeki ya, tapi janganlah, udahlah, buat apa juga gitu. Lebih baik kita menjaga pandangan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menjaga ucapan. Nah, setelah kita menjaga pandangan, kita menjaga ucapan kita. Menjaga ucapan kita untuk sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak diperbolehkan, misalkan berkata kasar atau apapun. Kita bisa menjaga hal tersebut dari lisan kita gitu. Dari lisan kita bisa jadi menyakiti hati orang. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk bisa menghargai orang. Nah, salah satunya dengan menjaga lisan gitu. Jangan ngomongin orang yang lain-lain atau yang apa-apa, tapi selalu berbuat kebaikan kepada orang dengan dengan memberikan pujian-pujian ke mereka. Misalkan, kamu ganteng sekali, atau enggak, kamu baik sekali, atau enggak, kamu pintar sekali, begitu. Jangan menuai kebencian gitu terhadap sesama manusia. Lalu yang keempat yakni malu. Kita harus punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu ya aneh gitu. Tandanya kita mungkin iman kita rendah gitu kalau misalkan kita tidak punya malu. Malu dalam arti di sini yakni kita punya suatu kesalahan, punya suatu kekurangan dalam diri kita, tetapi ketika itu diumbar-umbarkan kita malah bangga gitu. Aneh gitu kan ya. Kita punya kesalahan tapi kita bangga dengan kesalahan tersebut. Nah, seharusnya kita malu. Lalu yang kelima yakni lapang dada dan sabar. Dalam berorganisasi pasti banyak rintangan sekali. Hati kita ini selain pikiran, selain tenaga, tetapi hati kita ini juga dipakai untuk bisa
lebih mengerti situasi di sekitar gitu. Kita dituntut untuk sabar, seorang dai itu dituntut untuk sabar, dan ini berkesinambungan dengan yang namanya amal jama'i. Nah, dalam organisasi perlu sangat yang namanya amal jama'i. Apa itu amal jama'i? Amal yang dilakukan secara bersama-sama untuk menuju tujuan yang sama. Dalam berorganisasi ya sama, harus begitu. Tidak semerta-merta misalkan suatu program dalam misalkan SPK punya program tertentu, tetapi yang PSDM kayak udahlah biarin aja itu mah orang kegiatan SPK kok, kita bantu-bantu, nggak, jangan gitu. Tapi sama-sama di LDM, sama-sama kita bekerja bersama gitu. Kalau misalkan mereka merasakan kesakitan, kita juga harus merasakan kesakitan. Kalau mereka merasakan kesenangan, kita juga harus merasakan kesenangan. Itu yang namanya amal jamaah. Maka diperlukan sangat ketika kita berorganisasi, entah apapun itu organisasinya selain LDM ya it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi dalam organisasi itu kita harus amal jamaah, harus bisa bersama-sama terus di awal, di tengah, dan di akhir. Kata Ketum Kadadi yang kemarin kan, kita harus semangat di awal, di tengah, maupun di akhir gitu. Lalu yang selanjutnya itu tadi perihal tentang amal jamaah, saya spill dikit-dikit. Oke, lalu yang keenam yakni jujur. Nah, seorang muslim harus jujur dong. Kalau nggak jujur ya bohong namanya. Ya, apapun itu kejadiannya, apapun itu rasanya, entah itu ketika kita jujur kita merasa sakit hati atau bagaimana, tetapi kita dituntut untuk jujur. Pernah nggak sih kalau misalkan kalian nggak jujur, ngerasa kayak nyesel gitu, kenapa saya tidak jujur, gitu, ada rasa nyesel dalam hati gitu, kenapa kita tidak jujur. Nah, makanya kita dituntut untuk jujur. Ada sih yang nggak, maksudnya bohong yang diperbolehkan. Salah satunya yakni mempersambungkan atau melerai dua belah pihak yang sedang bertengkar. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi jangan semerta-merta ada nih bohong yang diperbolehkan, kita bohong terus enggak juga. Tapi kita harus berkata jujur apapun itu kondisinya, apapun itu nanti setelahnya gitu. Itu yang ke 6 yakni jujur. Lalu yang ketujuh yakni tawadu atau rendah diri. Kita sebagai umat muslim harus tawadu, jangan menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki atau apa yang kita pahami gitu. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama mengerti apa sifat dari seseorang, apa sifat dari si A, si B gitu. Kita sama-sama mengerti. Kalau kita merasa sombong, bisa jadi nanti orang lain malah kayak menjauhi kita gitu, malah jadinya merendahkan diri kita. Justru sombong bukan menaikkan diri kita, tetapi sombong itu malah merendahkan diri kita gitu. Itu yang ketujuh, jangan sombong atau harus berperilaku tawadu. Lalu yang kedelapan yakni menghindari dari sikap suuzon dan harus perbanyak husnuzon. Apapun kegiatannya, misalkan ada rapat gitu, ada rapat LDM, kok ini mah nggak datang ya, belum datang gitu, lama nah kita jangan suuzon, dia mah emang males gitu, enggak, jangan. Tapi kita harus berhusnuzon. Misalkan mungkin di jalan lagi perjalanan lagi macet gitu misalkan, atau misalkan baru bangun gitu ya, jadi kita harus tetap berhusnuzon apapun keadaannya. Jangan perbanyak suuzon, tetapi harus berbanyak husnuzon terhadap orang lain, dan juga bisa husnuzon terhadap diri kita gitu, nggak ke arah orang lain juga, ke diri kita juga bisa. Itu salah satu ciri khas seorang muslim yang baik, itu selalu berhusnuzon terhadap orang lain dan juga diri kita. Lalu yang ke-9, selalu berinfak. Nah, berinfak ini suatu sunnah gitu, sunnah yang dianjurkan untuk kita, apalagi berinfak di pagi hari setelah sholat subuh gitu. Segala sesuatu yang jarang orang lakukan itu pahalanya gede, percaya nggak teman-teman? Ya contohnya aja misalkan tahajud, nggak semuanya orang bertahajud, pahalanya pasti besar, kita udah tahu itu. Dan berinfak di pagi hari itu setelah sholat subuh itu pahalanya sangat besar, nggak semuanya orang melakukan kan. Nah, itu pahalanya besar sekali. Salah satu ciri seorang muslim yang baik yakni selalu bersedekah apapun keadaannya. Misalkan dia punya sedikit uang, dia bersedekah apapun, nggak dalam bentuk uang, misalkan bantuan apapun itu, ada yang memerlukan bantuan, kita sedekah, kita bantu dia gitu. Walaupun kita sedang kesusahan ya, kita setidaknya harus bisa
membantu gitu terhadap apa yang dilakukan atau orang lain kesulitan. Lalu yang terakhir, yang 10, yakni menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan. Rasul enggak menyuruh-nyuruh misalkan, Umar, kamu harus begini-begini, enggak, tetapi Rasul menyontohkan apa yang bisa dicontohkan oleh sahabat gitu. Rasul nggak nyuruh misalkan, Umar kamu sholat, enggak, tapi Rasul yang sholat. Rasul mencontohkan. Rasul menjadikan dirinya sebagai suri tauladan yang baik. Nah, kita juga bisa mencontohkan hal tersebut. Seperti ya kita mungkin nggak bisa nyuruh, maksudnya memaksa orang, kamu sholat yuk, nggak bisa gitu, tapi bisa dengan kita sholat gitu. Nah, siapa tahu nanti dengan kitanya sholat, orang lain melihat kita misalkan si A sholatnya rajin ya, nah kita pengen gitu. Nah, itu hal kecil yang bisa merubah sesuatu yang besar gitu. Itu nomor 10, yakni selalu menjadikan diri kita sebagai tauladan. Oke, statement closing dari saya atau enggak quotes of today gitu ya. Pasti dalam kehidupan ini banyak masalah. Mungkin kalian juga sedang ada masalah, saya juga pasti ada masalah. Tetapi ingat 3 hal, yakni yang pertama, Allah menurunkan masalah tidak melebihi batas kemampuan kita. Lalu yang kedua, ketika Allah menurunkan masalah pasti akan berlalu gitu. Masalah itu akan berlalu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, masalah yang datang kepada kita tujuannya bukan lain hanya untuk menaikkan derajat kita. Apabila kita sabar, apabila kita selalu berhusnuzon, tadi salah satu contoh di atas itu ya, kita bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah gitu, dengan kita diberikan suatu masalah ya, mungkin apapun masalahnya. Baik, itu tadi ada 10 contoh, bukan 10 contoh, 10 kriteria seorang muslim yang baik. Nanti kalian bisa rangkum lebih singkat lagi, nanti kirim di Google, di ini aja, di chat nggak apa-apa. Mohon maaf sekali lagi dadakan karena tidak bisa Google Meet. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan mentoring sebagaimana mentoring itu yang sebenarnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.